itu umum ya. Kalau ngurusin selangkangan, kitab Kristen jagonya ya. Nih, Yehezkiel 23 nomor 3. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Ya, di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Masalah selangkangan lebih jago Bibel Anda ya. Kali, 4 kali kayak gitu ya. Iya, gitu, belum Ustaz. lagi di Amsal tuh ya, di Amsal ya, urusan selangkangan Kristen jagonya. Oke ya, jadi jangan ku ajak-ajak. Oke dah ya. Nah seperti itu Mbak, jangan melenceng dari judul. Silakan dengan Bang Sandinya kembali. Anda tenangkan dulu ya, hati Anda tenangkan dulu. Kita tidak ada membahas yang lainnya. Tadi kita membahas ayat yang sesuai dengan judul. Ya kan kayak gitu ya Mbak ya. Udah. Kenapa tantrum Mbak? Minta giftnya dong. Kenapa tantrum Mbak? Banget ya, kasihan ya. Kenapa tantrum? Bukan tantrum Ustaz. Saya malu melihat kalian itu. Gimana? Gimana? Malah curhat, aduh. Kenapa malah curhat? Kenapa malah curhat? Padahal dia nggak tahu. Kenapa malah curhat Mbak? Mbak. Kenapa Mbak? Kenapa malah diludahinnya Bang Sandi? Iya. Gila-gila. Pada awalnya wanita Kristen ini menghina Islam agama selangkangan, tetapi ketika dibacakan ayat di dalam Yehezkiel, terbukti banyak ayat-ayat vulgar di dalam Bibel kepunyaan wanita Kristen ini. Dan lalu ketika dibacakan ayat Yehezkiel 23 nomor 3, wanita ini otomatis langsung meludah. Nah, wanita ini meludah ketika dibacakan Yehezkiel. Yehezkiel 23 nomor 3. Mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya, di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Oh gila, Bang Sandi, saya mau tanya dong. Saya mau tanya, di ajaran Kristen kayak Mbak ini ya? Bertanya kau Sandi. Ajaran Kristen sebenarnya. Ada kelakuannya kayak gini. Ini ajaran sesat dah gini. Oh iya. Ajaran sesat. Makanya kejang-kejang gitu ya, ditunjukin data. Kejang gitu. Parah, aku lihat nih, sopan kali dia. Sopan kali ya. Pintar gitu. Iya, macam mana? Anda mau jawab atau tidak Mbak? Kalau tidak, saya naikkan Kristen yang lainnya. Udah gitu aja. Kenapa sih harus bahas-bahas Kristen? Apa kamu segitu ngefans sama Kristen ya? Ya. Ngefans banget ya. Anda tidak mempertanyakan kepada kawan-kawan Anda yang lain, kenapa sih harus bahas Islam? Coba ke room Edis, ya. Coba Anda ke room Edis, kenapa sih harus bahas Islam? Lihat ke room Bom Bom, kenapa sih harus bahas Islam? Lihat ke room RK, kenapa sih harus bahas Islam? Proteslah Anda di situ, ya. Kenapa Al-Quran saya dibahas mereka, coba dibahas Edis, padahal nggak bisa baca mereka. Ayo ke mana? Ke kamar. Di gue ke kamar sama lo, jelek banget lo. Apa? Enggak nyambung. Kali ini turunin aja ini. Iya, enggak nyambung ini ya. Enggak nyambung udah ya. Enggak nyambung. Akhirnya wanita Kristen yang meludah ketika dibacakan Yehezkiel tersebut diturunkan, karena tidak nyambung. Dan lalu kita akan saksikan perdebatan lagi, dengan membahas tema yang diangkat oleh Ustadz Yusuf. Oh ya guys, yang namanya Sandi itu adalah beragama Kristen ya. Halo, selamat malam. Malam Bang. Kristen Bang. Sabar ya. Anda Kristen? Oh. Pingsan dia Bang. Ya, pingsan. Kok naiknya stres kakaknya tadi itu parah, saya heran juga dia. Gila apa gimana itu? Halo. Selamat malam Bang. Thank you. Tanpa diperintah kooperatif. Tepuk tangan.
selamat malam. Malam. Iya bang. Saya bawa tema nih. Ya, umat Kristen diserahkan ke iblis. 1 Korintus 4 nomor 5. 1 Korintus 5 nomor 4 sampai 5 maksudnya. Ya, mana ayatnya? Kita bacain dulu ya. Nih bang. Nah, di sini dosa dalam jemaat. Ya. Di sini tertulis pencabulan ya. Saya langsung loncat ya. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Ya, Yesus Tuhan kita. Agama apa yang menuhankan Yesus? Katolik dan Kristen. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Nah, ya. Kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Iya. Dengar. Ia diserahkan dalam iblis biar diselamatkan dalam Tuhan. Iya. Otakmu di mana? Iya. Bang Sandi, itu harus diserahkan ke dalam iblis katanya. Kayak gimana? Iya. Topik yang dibahas kali ini adalah umat Kristen diserahkan kepada iblis. 1 Korintus 5 nomor 4 dan 5. Alkitab Terjemahan Baru, TB 1995. Demi nama Tuhan kita Yesus, ketika kamu berkumpul, dan aku bersamamu dalam roh, dengan kuasa Tuhan kita Yesus, aku telah memutuskan untuk menyerahkan orang itu kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan Yesus. Gini loh bang, umat Kristen diserahkan ke iblis, berarti abang terima diserahkan ke iblis? Iya, biar supaya diselamatkan di dalam Tuhan. Gimana ceritanya itu? Udah diserahkan ke iblis kok selamat di Tuhan, gimana ceritanya? Ya, dalam setiap perkumpulan dosa pasti ada pengampunan dosa. Otak Gini dia bang, pakai. gini bang, ini diserahkan ke iblis, gimana dia ke Tuhan lagi gitu bang? Iya, kan setelah dia berdosa, dia diampuni oleh Tuhan. Gimana? Kalau Udah lu di berpikir- iblis dia bang, udah diserahkan ke iblis bang. Iya. Otak lu pakai. Pakai otak saya. Kalau Tuhan datang untuk mencari orang yang nggak berdosa, untuk apa? Otak lu dipakai, jangan otak udang. Ini di atas ini temanya bang. Baca Menyerang bang, pribadi, bang. ya. Iya. Jangan Ya. menyerang pribadi. Nah, Umat Kristen diserahkan kepada iblis. Kenapa kerjasama dengan iblis gitu? Kenapa kerjasama gitu loh bang? Abang pengikut iblis apa bukan bang? Simpel aja. Simpel Biar- aja. Abang pengikut iblis apa bukan bang? Ya, saya bukan pengikut iblis. Ya kalau nggak pengikut iblis apanya abang protes lagi gitu? Iya. Yang kalian baca surat Alkitab ya kan? Iya, surat Alkitab itu sesuai apa yang tertulis itu yang dijelaskan gitu. Apalagi mau diprotes gitu? Gimana bang? Silakan. Iya. Nggak usah mencari kebenaran tentang agama lah. Agama siapa yang paling benar? Nah, udah Kemana-mana ini. Kita temanya ini bang. Ya, tadi ayatnya udah dibacain. Nah, terus kayak gimana tuh? Aku pindah agama lah bang. Surat berapa tadi bang? Alkitab berapa itu yang ngatakan bang? 1 Korintus 5 nomor 4 sampai 5. 1 Korintus 5 Nomor 4 sampai 5. Bang, aku udah pernah Islam loh bang. Biar tahu abang doa syahadat udah ku hafal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Oh. Kalau tayamum berapa kali kumur-kumurnya? Hah? Tayamum berapa kali kumur-kumurnya? Udah sana lah dulu. Kau tengeng, kau tambah lagi Sam. Iya. Mana. Kau tambah Sam. Itu. Waduh. Gimana, lanjut atau kagak ini? Diambil istrinya HP beliau. Udah turunkan aja dah kalau gitu ya. Macet Bang Sandi. Ya, macet. Aduh. Kita cari yang lain aja ya. Aduh. Akhirnya, pria Kristen itu bertengkar dengan istrinya guys. Mungkin sedang memperdebatkan ayat di dalam 1 Korintus 5 nomor 4 dan 5 tadi. 1 Korintus 5 nomor 4 dan 5. Alkitab Terjemahan Baru TB 1995. Demi nama Tuhan kita Yesus, ketika kamu berkumpul, dan aku bersamamu dalam roh, dengan kuasa Tuhan kita Yesus, aku telah memutuskan untuk menyerahkan orang itu kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan Yesus. Ternyata, umat Kristen diserahkan kepada iblis.